kalau nggak gitu mah tadi teh kata si A teh ini pasti berantakan lah ke depannya kan gitu. Iya. Karena bagaimanapun ya apapun jenis barangnya yang sudah masuk ke warung, sudah masuk buku pencatatan ya inventaris kan. Iya betul. Harus ada pengolahan juga, harus ada perhitungan. Itu mau nggak mau kan Iya. gitu. Kita kan pakai pembukuan juga gitu ya Pak. Kalau kita nggak, ya modal utama sih itu kita namanya pembukuan itu harus penting gitu bagi saya yang pemula usaha di bidang warung sembako itu penting Pak, pembukuan. Jadi kita tahu gitu. Mas gini kan ini pasti ada beberapa produk yang memang beli sendiri nih, Ya, belanja kan gitu ya, belanja. di selain di grosir ya. Sampai sekarang sudah ada yang ngedrop barang nggak di sini dari distributor gitu. Udah ada Pak, Udah distributor minuman, udah ada distributor rokok, mie instan dan lain-lain sudah ada. Sudah mulai masuk lah ya. Udah mulai masuk Pak. Nah kalau untuk belanja sendiri mah ya secara garis besar kita bisa pahami lah ya gitu ya. Itu kan belanja dari uang kita kan, perhitungan juga gimana kita kan. Iya betul. Nah kalau untuk produk yang di drop sama distributor ini perhitungannya gimana? Perhitungannya kita bayar cash. Kita bayar cash. Kita pun ditawarin untuk ngambil di sistem tempo. Gimana tuh? Per tempo 2 minggu. Ada yang ngasih gitu. Cuman kalau namanya perintis, awalan kita buka, jangan berani-berani sekali Pak. Main-main tempo gitu. Ya, jangan. Sama distributor nih ya, kita ngomongin segmen distributor lah ya. Ada yang nawarin kita, jangan berani ngambil keberanian untuk mengambil barang yang dikasih tempo seperti distributor yang lain. Apalagi kan kita perintis kan belum tahu kan ya Pak, perintis. Apalagi kalau kita mindsetnya pengen benar-benar sungguh berkembang di usaha ini, ditekuni, kita kunci utamanya jangan pernah berani mengambil yang seperti yang dikasih pinjam dulu barang atau jualin dulu barang tempo namanya kan. Jadi bisa dibilang nganjuk lah Pak, kata Sunda nama gitu. Nganjuk. Nah itu jangan berani-berani Pak, karena nanti kan biasanya berantakan gitu. Berantakan kan uang nanti nggak tahu kan larinya kemana, bayarnya gimana, sedangkan produknya masih ada gitu. Enggak, maksudnya gini kalau misalnya distributor datang ke warung nih ya, katakanlah minuman kemasan satu dus lah ini ya, satu dus harga misalkan sekian ratus ribu gitu ya, atau sekian puluh ribu, simpan di warung itu 2 minggu ke depan itu teh si minuman atau produk yang di drop sama distributor harus kita beli ya. Jadi simpan dulu di warung, istilahnya titip jual lah Pak gitu. Setelah 2 minggu kita bayar, ya sama aja gitu, menghutang lah istilahnya. Enggak, kami pikir sistemnya gini jadi si distributor nyimpan barang di warung, misalkan dari 5 dus kejual 1 dus, kita bayar 1 dus, 4 dus lagi mereka bawa. Oh enggak Pak, itu gitu. Sistemnya kan kalau sistem gitu kan sistem titip jual. Kalau sistem gitu beda lagi. Distributor jadi ya apapun jenis barangnya, berapapun jumlah barangnya gitu ya, dalam bentuk satuan atau ya dusan lah gitu ya. Jangka waktu biasanya 2 minggu. 2 minggu, ada yang 1 bulan. Dan ketika jatuh tempo itu, mau tidak mau kita harus bayar dengan sejumlah barang yang di-drop. Dikirim ya. Habis atau tidaknya? Habis. Kita bayar. Misalnya kita datengin nih, pesen 10 karton. Barang nggak laku nih. Cuma laku 2 dus. Kita tetap Pak harus bayar yang 10 karton itu gitu. Jadi bukan istilahnya si distributor ini bukan ngedrop barang, nanti lakunya berapa bayar enggak ya? Enggak Pak. Enggak. Jadi sistem yang menerima barangnya aja. Pas awal datang misalnya 10 karton, ya kita harus bayar sesuai yang datangnya itu. Jadi mau laku mau enggak, kita mau bayar aja segitu. Oh, pantesan kenapa tadi larang pisan ya, gitu. Jangan berani-berani lah. Jangan berani-berani, apalagi namanya kita kan berawal merintis gitu. Kunci utamanya itu kita jauhilah dulu gitu. Jauhi dulu, mau nawarin produk apa kayak yang sistemnya tempo atau garis besar mengutang apa ya? Itu jauhi dulu. Kita main pure bersih aja, main pure
modal dari apa modal adanya, kita ya. seadanya lah Ya. gitu ya. Kecuali memang istilahnya kata A tadi ya distributor datang, kita memang ada uangnya untuk dia nawarin 5 dus, kita ada modalnya 1 dus, ya Ya. udah kita ambil aja 1 dus. Nah gitu Pak, mending apa adanya lah Nah, gitu kan. terus kalau misalkan ya warga-warga sekitar sini yang biasanya kami temui gitu ya, itu kan suka ada yang ngedrop barang juga tuh. Ya, Entah itu bentuknya ya makanan atau barang-barang gitu ya. Kalau itu sistemnya gimana? Sama juga. sistemnya bayar cash Pak langsung. Bayar cash. Sama. Jadi misalkan saya nih, saya pengusaha roti misalkan, ngedrop roti misalkan di sini 20 nih. Ya. Dengan harga Oh, sekian. kalau dari roti seperti kerupuk-kerupuk itu sistemnya titip jual Pak. Oh. Kerupuk-kerupuk kayak roti yang lain-lain gitu. Kayak cemilan yang pedas-pedas itu sistemnya titip jual. Titip jualnya gimana? Jadi misalnya mereka titip di warung kita nih. Misalnya kerupuk titip 10. Nah, itu kan dititip di kita ya. Jadi kalau sistem titip itu dibayar yang sesuai yang lakunya aja Pak. Oh, setelah kita juga ada kalkulasi laba ya. Misalkan betul. Dari sana 2.000 kita jual 2.500. Nah, gitu. betul. Jadi kalau itu mah nggak ngeberatin ya. Nggak ngeberatin. Nah, ada juga kan saya sering lihat ya distributor. Ya bukan distributor sih, lebih kepada karena kalau disebut distributor nih biasanya pakai motor ya. Nah, itu. Pakai motor gitu. Motor. Ya baik roti ataupun tadi kerupuk-kerupuk gitu. Kalau itu sistemnya beda lagi. Beda lagi. Itu sistemnya titip jual lah kebanyakan. Karena kan biasanya mereka juga home product ya, bukan factory product gitu, bukan produk-produk pabrikan. Jadi akhirnya ya saling menguntungkan lah. Jadi itu mah sistemnya tadi bisa dibayar cash juga saat itu kemudiannya. Ya bisa. Tapi kebanyakan mah istilahnya titip jual tadi. Jadi berapa produk yang kejual baru kita bayar gitu. Oh, karena biasanya kalau makanan ya kayak roti, kerupuk itu ada kadaluarsanya dan kan memang lebih nggak akan lama gitu. Ya, biasanya kadaluarsanya juga cepat gitu, hitungan hari bahkan hitungan hari. Jadi untuk investasi di situ juga kayaknya pemilik warung juga pikir-pikir lagi. Itu betul Pak. Kan itu tetap harus ada strategi keuangan juga kan. Iya. Jadi strategi investasi. Jadi memang meskipun istilahnya warung mikro ya harus ada tadi manajemen keuangannya, manajemen investasinya kan. Ya, harus jelas gitu. Harus jelas kan. Kalau nggak gitu mah ada rubuh usahanya kan gitu ya. Apalagi seperti kita kan non pengalaman lah gitu. Masih merintis lah ya. Masih merintis gitu. Ya diusahain kita nyoba-nyoba juga gitu kan. Tanya sini. Ternyata yang sudah berpengalaman yang lebih berpengalaman dari saya itu ternyata gini. Kuncinya pengen maju, pengen gini. Ya joki dulu yang kayak gitu. Dulu Pak pas awalan buka saya sampai repot. Repotnya? Sehari bisa nyampe 3 kali belanja. Karena tuntutan konsumen? Bukan, atau karena tuntutan barang yang habis. Barang yang habis, modal nggak ada. Terus? Jadi kan uang dapat nih hari ini nih kita nih. Contoh, hari ini dapat kita barang habis. Nah, uang yang dapat hari ini kita belanjain lagi langsung karena barang kita habis ya. Oh, jadi pada awal mulanya lebih kerepotan karena ini stok barang kita nggak seberapa. Iya, gitu kan. Tapi ternyata ketika dijualkan itu konsumen teh belanjanya lebih dari stok barang yang tersedia. Nah, itu betul. Jadi akhirnya ya lebih keluar ekstra tenaga gitu ya. Jadi istilahnya pagi belanja, siang barang udah habis, terpaksa sorenya belanja lagi. Nah, kan gitu. Kan nyampe sehari itu dulu pas waktu awalan buka tuh. Sampai berapa bulan saya sampai bolak-balik grosir gitu kan. Karena modal terbatas kan kita Pak. Modal terbatas. Jadi dapat uang kita belanjain lagi. Dapat uang kita barang habis belanjain lagi gitu. Pada di hari yang sama. Hari yang sama. Ya meskipun namanya pengorbanan apa juga kan perlu pengorbanan ya. Perlu pengorbanan. Apapun jenis usahanya perlu pengorbanan. Mau sedikit banyak keuntungannya tetap adalah pengorbanannya gitu. Ya itu tadi besar ataupun kecil usahanya pengorbanannya ya luar biasa. Jadi ya ada tuntutan lah gitu. Nah itu baik tuntutannya keinginan kita gitu biar usaha kita berkembang ya syukur-syukur kedepannya maju kan gitu. Iya. Terus sebelum di sini
pernah buka di tempat lain nggak? Apa langsung di sini? Nggak, langsung di sini Pak. Langsung di sini. Ini kan pengalaman tuh, awal pengalaman di sini semua. Tapi kan sekarang mah udah punya pengalaman. Alhamdulillah masih belajar Tahu juga Pak. pengalaman. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau lokasi mempengaruhi nggak? Lokasi itu nomor satu Pak, mempengaruhi, sangat mempengaruhi menurut saya pribadi. Kalau saya lihat dari sekitaran gitu kan, sangat mempengaruhi. Nomor satu itu kita atur juga strategis lokasi gitu kan. Kita survei dulu lokasi. Pertama saya kesini tuh nggak sembrono ya Pak, nggak langsung main kita dengan modal nekat, modal ini enggak. Kita lihat dulu lokasi, survei dulu lokasi dengan beberapa lama lah, ada saya survei lokasi itu kurang lebih itu 2 mingguan Pak, survei lokasi ini. Cari tempat yang strategis Ya, lah gitu strategis saya lihat dulu, saya lihat dulu gitu kan pemukiman masyarakatnya gimana nih gitu kan. Oh lumayan bagus nih lingkungannya gitu kan. Oh gini lihat juga, oh, kayaknya bagus gitu kan. Ya, ditambah memang di area sini memang belum ada warung teh gitu, belum ada. Ya. Dan beliau ini ya satu-satunya warung yang ada memang di sekitar lokasi inilah gitu. Yang memang sering dilewati banyak kendaraan, banyak orang, dan memang juga deket keramaian lah gitu. Ya lumayan keramaian. Siang hari, malam hari aktivitas ya suka ada lah, ada terlebih di kota besar lah kayak Bandung kan gitu. Terus satu lagi nih, tadi kan manajemen keuangan dari modal, kemudian awal ngerintis sampai ada bahasa istilahnya yang ngambil laba gitu ya. Sampai termasuk owner juga kalau mau ngambil barang mah apapun jenis barangnya wayahna bayar kan gitu ya. Betul. Tapi kan ketika berbicara warung mikro, terutama ya di sekitar lingkungan warga gitu ya, itu kan pasti ada satu satu tantangan, satu tantangan yang kemudian menjadi kebiasaan karena sering dialami lah warung pelaku usaha warung mikro ini. Itu pasti ada gitu, dan pasti semua warung mikro itu pasti mengalami lah, berbeda dengan minimarket. Mereka mah kemungkinan nggak akan mengalami gitu tantangan ini. Kita berbicara tantangan ini kemudian berkembang dan jadi penyakit yang penyakit yang memang penyakit kronis lah gitu ya untuk usaha-usaha mikro, dan bahkan karena penyakit dari kemudian kebiasaan menjadi penyakit, akhirnya melumpuhkan si pelaku usaha warung mikro ini gitu ya. Yang dari awal kan kita sudah tahu bahwa ya labanya tidak seberapa, bahkan ketika merintis modalnya juga modal yang seadanya kan gitu ya. Betul, modal seadanya Pak. Apa itu kebiasaan dan kemudian jadi penyakit? Kasbon saudaraku semuanya. itu ya karena memang hadir di lingkungan masyarakat, dan biasanya pemilik warung mikro ini juga warga sekitar juga. Jadi memang ada kedekatan emosional kan gitu ya. Pelanggan kita juga ini kan. Baik gitu ya, kedekatan emosional karena tetangga, karena saudara gitu. Kemudian ya memang tidak bisa disalahkan juga, karena kan setiap kita kan tidak selalu punya uang lah untuk memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier lah gitu. Makanya warung menjadi sasaran utama biasanya wayahna lah kan gitu. Sudah mengalami fase itu belum? Udah Pak, pasti. Sudah. Meskipun sekarang masih proses merintis gitu ya. Merintis dan sedikit pelan-pelan sudah mulai ya berkembang lah ya. Berkembang ya. Kalau sama ownernya mungkin tidak terlihat secara signifikan ya, tapi kalau sama saya sendiri yang sering lewat sini, ini warung makin rame gitu kan, berarti ada manajemennya bagus, berarti ada trik-triknya ternyata sudah diungkapkan sama beliau, itu sudah berbagi kan gitu. Cuman kalau untuk kebun ini kita harus tanya juga gitu, karena kebetulan sudah mengalami juga. Mengalami pasti. Namanya itu semua warung, terkecuali minimarket ya Pak. Minimarket mah ada. Namanya warung kecil-kecilan pasti ada tantangannya itu. Tapi tergantung dari kita menyikapinya gitu. Ya kita juga kalau namanya awalan merintis gitu kan, nggak dulu untuk nerima, jauhi dulu Pak. Itu karena modal kita kan terbatas. Jangankan buat ngasih pinjam ke orang, kita pun ngambil keuntungan belum kan.
Oh iya benar. Terus ngambil keuntungan belum. mm. Kita kan dapat uang terus aja diputar-putar aja ke bank gitu. Apalagi kita sampai ngasih kasbon ke orang gitu. Bukannya kita pelit atau gimana gitu kan, tapi kan kita dengan modal yang seadanya diputerin lagi gitu, diharap dimaklum aja gitu kan ya, Pak. Namanya kan kita tuh pengen berkembang gitu kan. Berkembang makin kesini adalah gitu kan ya. Cuman dari kita juga kan pilih-pilih orang gitu kan Pak ya, pilih-pilih orang. Kita kasih itu aja ketegasan, boleh gitu kan, pengambilan dengan jatuh tempo ya, di tempo juga kan. Oh di tempo, ya. Jadi triknya main tempo nih. Ya tempo, boleh ngambil nih asal malam atau sore. Kita soalnya harus belanja lagi, kita bayar sore. Ambil misalnya pagi gitu, sore kita harus bayar lagi gitu kan. Soalnya kan besok buat belanja lagi kan gitu. Kalau misalnya orang ya namanya orang kan suka lupa gitu kan. Paling nanti besok. Nah itu ya mohon maaf gitu kan, bukannya kita nggak mau ngasih kalau misalnya untuk ngambilnya lama, kalau kita ngambilnya hari ini misalnya ngambilnya pagi dibayar sore ya silahkan gitu. Kalau untuk berhari-hari ya mohon maaf gitu. Oh, mohon maaf. Jadi dari awal ketika misalkan saya nih, gitu, saya kesini, misalkan alasan nih Maya. Ya. Dompet kecandak kan gitu. Dompet nggak kebawa. Lupa belum ngambil KTM dan sebagainya lah. Ya. Alasannya bisa dibuat-buat. Nah gitu itu ya. Kan. Ya justru itu Pak. Ketika dari awal tuh ketika mau ngambil, misalkan saya ngambil rokok gitu ya. Ya. Itu ada sore ya ayah. Nah itu. Ada komitmen lah ya. Ada komitmen. Nah kalau misalkan saya nggak kesini lagi, nah itu ya mungkin kita punya ada kan pasti yang begitu. Ada catatan. Oh ternyata begini gitu kan. Kita kan ada garis merah lah gitu kan ya. Garis merah. Bukannya kita tega atau gimana, tapi kan kalau kita namanya merintis, kita pengen berdiri ya diperkuat lagi gitu kan, pondasi untuk ininya gitu, manajemennya. Apalagi yang menghadapi orang-orang seperti itu, apalagi kita kan berhadapan dengan ratusan orang ya Pak, susah gini gitu kan. Jadi berbagai macam karakter orang. Yang karakter orangnya juga, kan konsumen juga, kita kan nggak setiap hari interaksi juga kan. Iya betul. Istilahnya kecuali yang memang sering belanja, ngobrol dari mulai ngobrol dikit-dikit akhirnya jadi dekat. Nah itu dekat pun ya tetap ada batasnya sebagai batas antara pembeli dan penjual kan gitu, karena dia nggak tahu dia memang orangnya bisa dipercaya atau enggak. Nah kan, itu gitu. Jadi pokoknya trik dari si AT pertama kita harus lihat latar belakang orangnya dulu. Ya, dia memang secara ekonomi sanggup bayar tuh. Ya, kan, nah gitu. Kedua ada komitmen tadi dari awal ya. Misalkan saya ngambil pagi sore, maksimal sore bayar kan gitu. Ya betul Pak. Jadi maksimal gitu kan. Ngambil malam pagi bayar kan. Nah gitu. Soalnya kan masih muter-muter uang yang ada gitu kan Pak. Tapi kalau misalnya udah itu pun ya jangan berani-berani untuk mengasih orang ngebon gitu. Tetap ketika usaha kita tetap namanya harus ada komitmen dalam sebuah warung, itu justru jadi perusak Pak. Kalau kelamaan itu rusak. Bukan hanya ngerusak, yang ngancurin. Nah itu